Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Klavos di mana saya berada. Jumpa bersama saya lagi di Klavos Sukacita. Kita hendak belajar daripada firman Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan kita dan memberikan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan dari firman-Nya. Bagian firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Hati kami telah siap untuk mendengarkan Tuhan bicara kepada kami saat ini. Bicaralah, karena kami telah terbuka hati untuk menerima apa perkataan-perkataan-Mu dalam seluruh jalan hidup kami. Amin. Sekali lagi kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Klavos di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan ini adalah serentetan pembacaan dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Kita membaca di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Dan bagian ini berbicara tentang prinsip kehidupan, sebab akibat yang ditampilkan dari penolakan akan kebenaran. Bayangkan saja tentang hikmat Tuhan, tetapi juga melalui bagian ini kita secara sederhana mau mendengarkan bagaimana nasihat dari Amsal untuk setiap orang yang menanggung konsekuensinya baik atau buruk yang telah dilalui dalam perbuatannya atau dalam tindakan yang dibuatnya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Klavos di mana saya berada, sebenarnya hidup ini adalah pilihan bebas tetapi terbatas. Kita boleh memilih apa saja dalam hidup ini, tetapi bukan berarti bahwa tidak ada konsekuensi, karena pilihan itu atau keputusan itu punya konsekuensi baik atau buruk. Dan itu terletak daripada sikap hati untuk memilih, karena sebenarnya ada alasan yang kuat mengapa orang memilih, karena konsekuensi yang ia pilih itu menentukan jalan hidupnya sebenarnya. Nah, di ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31 sebenarnya ada konsekuensi dari cara pikir atau cara pandang tentang pilihan yang tidak berhikmat. Karena orang yang tidak berhikmat pada dasarnya, akhirnya ia ada mengalami akhir daripada jalan hidupnya atau terjebak dengan pilihannya sendiri. Dan konsekuensi itu menentukan siapa dia sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Klavos di mana saya berada, sebenarnya dari ayat ini kita melihat ada orang yang bebal. Orang yang bebal ini orang yang malas tahu masa bodoh, atau orang yang tidak menerima kebenaran sekalipun tahu kebenaran. Karena itu tidak mudah diajar dan meremehkan segala teguran. Nah, konsekuensi inilah yang menjadi pilihan akhir daripada orang bebal, karena pada akhirnya tidak ada jalan keluar untuk mau menemukan pilihan yang benar. Kalau orang itu sudah bebal, tidak mungkin dia mau menemukan dirinya di dalam kebenaran. Ada banyak di sekitar kita. Ada di sekitar kita orang-orang yang malas tahu masa bodoh dan tidak mau ambil bagian penting tentang kebenaran. Sekalipun telah mendengar, telah tahu tentang kebenaran. Ada begitu banyak sekali. Dan hari ini firman Tuhan ini jatuh di tempat yang kering, jatuh di batu-batu, jatuh di tempat yang tandus, karena banyak kesibukan kita. Banyak orang memilih untuk segala sesuatu yang euforia. Ada kesenangan-kesenangan pribadi, kesenangan-kesenangan yang berlebihan, yang membuat akhirnya teguran, hikmat itu tidak lagi sampai pada hati yang mau menerimanya. Karena itu orang seringkali disebut sebagai bebal, karena konsekuensi untuk menerima pilihan itu adalah bagian dari isi hati itu sendiri.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, marilah kita kembali ke dalam keluarga kita masing-masing. Adakah di sana kita menemukan kehidupan kita, suami terhadap istri, atau sebaliknya, dan anak-anak terhadap orang tua? Kita menemukan apakah setiap hari percakapan kita, komunikasi kita, koordinasi kita itu selalu memberi dampak berhikmat, ataukah sebenarnya membawa kita terjebak untuk melihat bahwa sebenarnya kita tidak lagi memiliki hati yang benar, tetapi kita menjadi bebal. Banyak di sekitar kita, anak-anak kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, ada banyak situasi di sekitar kita yang hari ini bebas tetapi terbatas dalam segala hal karena terjebak dengan kehidupan yang tidak lagi menentu. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajar kita secara tegas bahwa sebenarnya pilihan yang salah menentukan kehidupan yang salah juga. Tetapi pilihan yang berhikmat menentukan jalan hidup yang sampai pada akhirnya selamat. Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada setiap kita untuk memilih. Hari ini, siapakah kita di hadapan Tuhan? Hari ini, siapakah kita di hadapan Tuhan untuk memilih yang benar, yang tepat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Jalanilah hidup yang benar di hadapan Tuhan dalam pilihan-pilihan yang berhikmat, karena di sana kita akan melihat konsekuensi akibat daripada pilihan yang benar itu akan membawa kita kepada arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita dari firman ini untuk tetap menjadi yang berhikmat, karena dengan demikian kita menentukan pilihan itu membawa kita kepada jalan selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati setiap kami yang punya hati dan kerinduan untuk belajar tentang hikmat Tuhan, supaya kami tidak menjadi bodoh dan sia-sia. Kami tidak menjadi yang lemah, tetapi kami menentukan cara hidup yang benar, jalan hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.